Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa manfaatnya jika kita kerjakan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan agar membiasakan diri Anda menyimak video-video kami dari awal sampai akhir, dan semoga mendapatkan kepahaman yang baik dan terhindar dari kesalahpahaman. Akan lebih baik lagi jika Anda berkenan untuk like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami sampaikan ini. Adapun judulnya adalah doa sebelum sholat agar bisa khusyuk dan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ingin kami bahas adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat ini wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman. Hal itu seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah perintah Allah. Dan perintah ini langsung diterima oleh Nabi ketika dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Dan itu sebanyak 5 kali sehari semalam. Agar sholat kita berterima di sisi Allah, maka perlu melakukan sholat dengan kekhusyuan yang baik. Karena Allah menyukai orang-orang yang sholatnya khusyuk. Hal ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar sholat kita bisa khusyuk dan terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran tidak kemana-mana karena gangguan-gangguan setan yang tidak baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu sebelum sholat ada doa yang sungguh luar biasa agar hati kita bisa menjadi khusyuk. Dan ini jika diulang-ulang, maka Allah pun akan mengabulkan permohonan kita tentang sholat yang bisa hatinya khusyuk atau fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tasya wa min du'ain la yustajaba lah. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tasya wa min du'ain la yustajabalah. Sekali lagi kami sampaikan agar mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tasya
wa min du'a illa yustajabalah. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak terangkat, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak didengar. Hadis riwayat Ahmad. Itulah doa yang perlu diucapkan ketika kita menjelang sholat, agar kita bisa khusyuk sholatnya. Dan ini menjadi kebiasaan yang luar biasa baiknya ketika kita akan sholat, sudah bermohon kepada Allah agar hati kita, pikiran kita bisa khusyuk. Ada pula hal yang bisa mendukung kekhusyuan sholat seseorang, yaitu apabila kita bisa sholat tepat waktu. Karena dengan sholat tepat waktu, kita akan lebih tenang karena tidak memikirkan ketertinggalan berjamaah, jadi tidak tergesa-gesa dan bisa lebih tenang. Syukur jika bisa merasa bahwa inilah sholat terakhir yang bisa kita kerjakan. Maka sungguh luar biasa jika kita bisa berprasangka seperti itu. Kemudian niatnya juga harus kita luruskan dalam hati bahwa sholat itu dalam rangka mencari ridho Allah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu perintah sholat, dan juga karena kita takut akan siksa dari Allah, dan semuanya itu dalam hati kita niatkan untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika tempatnya juga bisa disiapkan yang baik, maka tempat juga akan mendukung kekhusyuan kita jika tempat kita itu nyaman, aman, dan bersih serta tenang. Kemudian akan lebih mengenal lagi jika kita bisa menghayati bacaan-bacaan sholat kita, ya, karena dengan menghayati apa yang menjadi makna dari bacaan-bacaan sholat, maka kita akan lebih terfokus lagi pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakanlah lidah kita untuk berzikir kepada Allah setelah sholat dan setelah maupun di luar sholat, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.